Ila anqal al-maqsad al-awwal maqsad at-ta'lim wa tahsil al-'ilmi fata'allamuna fi anna al-warida ila misli hadha ad-dar takunu muhimmatuhu an yahsula ala nasibin min hadha al-'ilmi ziyadatan ala al-wajib fa amma al-wajibu fa huwa muhimmatu kulli muslimin wa muslimatin kama 'alimtum bin-nas wa amma ma zada ala al-wajib wa huwa an yasila talibul ilmi ila rutbatin yanfa'u biha man hawalihi minal muslimin bihaythu yusahimu fi raddi syubhatin wa ishkalatin taridu fi waqil. كلام هؤلاء العارفين وكلام هؤلاء العلماء في نفع لنا وكيف لأنهم أهل الوراثة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن العلم هذا ينقسم إلى قسمين علم كسبي وعلم وهبي. علم كسبي الذي يكتسبه الإنسان بالمجاهدة وبالاجتهاد وبالمراجعة وبالمطالعة وبالتركيز وبالفهم وبالتدبر وفي علم هذا علم وهبي الذي هو ثمرة التقوى ولا يكون موجود في الكتب وليس موجود في الكتب ولا موجود في المجلدات ولا في المكتبات ولا موجود إلا في صدور الرجال. هو وهب من الوهاب ثمرة العمل بالعلم. لأن كنا نسمع من شيخ الحلماء يقول إذا عملت بالعلم يعمل فيك العلم. هذا هو العمل بالعلم يثمر التقوى ويثمر النور ويثمر المعرفة. يقول فلان عارف بالله. Sekarang nanti akan dijelaskan satu persatu dari tiga tujuan ini. Yang pertama adalah tahsilul ilm, yaitu menuntut ilmu. Di pondok itu isinya tujuannya adalah menuntut ilmu. Kata Sayyidina Habib, ilmu itu ada dua. Ada dua macam ilmu. Yang pertama kasbi, yang kedua wahbi. Yang pertama apa? Kasbi, yang kedua wahbi. Kasbi itu ilmu yang diperoleh dari usaha, belajar, nulis, menghafal, itu kasbi namanya. Ya, seperti kita sekarang dicari, diusahain, dipelajari, dihafal, ditulis, itu ilmu kasbi. Ada yang nomor dua adalah wahbi, yaitu ilmu berupa karunia murni dari Allah. Tanpa dia mencari, tanpa dia menulis, tanpa dia menghafal, dia jadi alim. Ini dapat ilmu wahbi. Dan ini sambatut taqwa. Kata Sayyidina Habib, ilmu wahbi ini buah dari ketakwaan. Karena kalau ada takwa, tidak mungkin bakal datang. Jangan nunggu saya pasti dapat, tunggu dan takwa sama Allah, tidak mungkin datang. Fattaqullah bertakwalah kepada Allah, maka nanti akan diajari oleh Allah, itu dapat ilmu wahbi tadi. Jadi ada dua, kasbi dan wahbi. Baik, kita buka sekarang maqsadul awal, tujuan pertama daripada tujuan Ma'had dan Mustafa ini. Yang pertama adalah maqsadul ta'lim, yaitu tentang ilmu dan mendapatkan ilmu. Fata'lamuna fihi anna al-warida ila mithli hadzal dar. Kalian tahu bahwa orang yang datang ke Dar Mustafa takunu muhimmatuhu an yahsula ala nasib min hadzal ilm. Maunya, keinginannya pasti ingin mendapat bagian daripada ilmu agama ini. Ziyadatan ala wajib, tentunya lebih atau tambahan dari ilmu wajib. Jadi datang ke Dar Mustafa, para santri itu ingin mencari bukan hanya sekedar ilmu wajib, tapi lebih dari ilmu wajib. Kalau ilmu wajib itu wajib atas semua orang muslim, laki dan perempuan. Sholat, rukun sholat, waktunya wudhu dan semacam itu wajib. Bukan hanya para santri yang hadrobut untuk belajar ilmu. Ya, kalau ilmu wajib, saya dan sampean semua mukallaf ini wajib mengetahui ilmu itu. Caranya sholat, caranya wudhu, caranya mandi wajib. Nah, tapi kata Habib,
kalau kita coba jadi santri yang belajar di pondok, tentunya mencari hal yang lebih dari wajib, yang sekiranya tentunya menyelesaikan masalah-masalah problematika umat, rudus syubhat, menjawab semua tudingan-tudingan, syubhat, iskalat, masalah-masalah yang lainnya yang terjadi di umat ini. Kemudian fi janibil fiqh atau tafsir atau hadis dan yang semacamnya, sesuai dengan madah yang diajarkan di atas dari ilmu wajib itu. Ini dipelajari di sana karena kata Sayyidul Habib, di akhir zaman ini ada firqah dhalah, yaitu kelompok yang menyesatkan. Ini sedikit-sedikit bilang Quran hadis. Dia tidak belajar nahwu, tidak belajar sorof, dia tidak tahu belajar asbabun nuzul, istinbat dan semacamnya. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Quran hadis tidak dipelajarinya, moro-moro langsung Quran hadis, ambil mentahannya. Dan dia tidak tahu bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran itu ada hukum, ada asbabun nuzul, ada istinbat, ada ilmunya, cara mengambil sebuah ayat untuk dijadikan sebuah hukum, tidak langsung mentahannya, langsung disampaikan. Ada ilmunya, nah itu dipelajari kita. Dimaksud yang pertama, ini target yang harus dipelajari. Ada usul fikihnya, ada ilmu ulumul Qur'annya, ada ilmu tafsirnya, ada ilmu balaghahnya dan semacamnya ya. Jadi itu harus dipelajari. Dan mungkin kalau baru tobat ikut majelis hijrah, kemudian langsung kita kembali ke Quran dan hadis. Kemudian dia tidak tahu bahasa Arab, dia tidak tahu, tidak ngerti tentang tafsir, tentang apa sebelum nuzul dan Al-Quran itu. Maka akhirnya jadi pemahaman yang menyesatkan, karena terjemahan Indonesia itu hanya menerjemahkan lafziahnya, hukum yang berada di belakangnya berkaitan dengan sebelum nuzul, berkaitan dengan nasikh, mansukh dan semacamnya. Makiyah, madaniyah, ada ilmunya itu, dan itu dipelajari di pondok-pondok pesantren. Dan itu tujuan pertama yang harus belajar. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang lapar yang tidak akan pernah kenyang, yaitu satu talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Yang kedua talibul dunia, yang mencari dunia. Jadi dua orang ini tidak pernah kenyang, mencari ilmu dan mencari dunia. Dan kalau dipikir dulu benar, mencari ilmu yang sebenarnya selalu lapar dengan ini. Kalau ada dia langsung tulis, di koceknya ada buku dan pulpen yang siap untuk menangkap semua manfaat dari ilmu yang diterima. Begitu juga ahli dunia, mencari dunia, dia tidak akan pernah lengah. Ada sinyal-sinyal keuntungan akan dia datangi walaupun tengah malam, walaupun geluduk, tebal kelap, maka dia akan tetap datang. Itu talibul dunia. Tebal kelap tampil dari saya. Kemudian seorang penuntut ilmu atau orang yang dapat punya ilmu tidak boleh malu untuk berkata la adri, tidak tahu. Kalau memang tidak tahu, bilang saja tidak tahu atau Allahu a'lam. Kalimat Allahu a'lam atau tidak tahu ketika ditanya itu adalah separuh dari jawaban yang benar. Jangan kisin, karena malu kalau bilang tidak tahu, gengsi, akhirnya ngarang-ngarang jawabannya. Nah, ini berarti sudahlah kena penyakit ujub, gengsi dan semacamnya, pas menyesatkan lagi dengan jawabannya. Jadi jangan pernah malu untuk berkata tidak tahu. Imam Malik sekelas Imam Darul Hijrah pernah dikasih 34 pertanyaan. Berapa? Itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Sahihul Muwatta, alim. 34 pertanyaan itu tidak dijawab semua, hanya 4 saja yang dijawab. 30 Allahu a'lam. وهذا المقصد الأول من الملاحظات التي نبه عليها، أن بعضهم يظن أن العلم فقط مجرد العلم يكفي، ولا يبالي بتزكية النفس، ولا يبالي باكتساب الأخلاق. هذا نلاحظه في بعض البلدان وبعض المناطق، الإنسان يهتم أكثر شيء فقط بالقراءة وبالمسائل وبالاجتهاد. هذا أمر طيب، وهذا أمر نتمنى ويتمنى الصالحون والأولياء يكونوا علماء محققين مراجعين حفاظ، لكن البعض تجد هذا يوجد، بل هذا يترتب عليه مضرة للمسلمين. تجد هؤلاء الصنف من الناس الذي فقط همه القراءة والدروس والمطالعة، لا يبالي بتزكية نفسه، لا يبالي بالأخلاق، لا يبالي بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا
هذا أمر ما يمكن. الأفضل هذا جاء في المقاصد الثلاثة: يدعوك العلم إلى تزكية النفس وإلى الدعوة إلى الله. فإن شاء الله ما يوجد فينا أحد يهتم فقط. هذا أمر طيب، نريد أن يجتهد ويسهر طول الليل في المسائل وفي المراجعة وفي البحوث وفي الكتابة وفي التحقيق وفي التدقيق وفي كذا وفي التأصيل وفي التأليف، لكن ينتبه من نفسه، من تزكية النفس مهارتها، وينتبه من أوراده ومن صلته بالقرآن. لا، لكن شاهد هنا في بعض طلبة العلم لا، ما يهمهم، يقول لا هذا العلم خلاص، بل يظنون لمراتب الناس ان العالم الذي عنده العلم مجرد العلم هذا هم اهل التقوى، هؤلاء هم الاولياء. لا، ما كان العلم اذا ما اثمر لصاحبه تزكيه، وما اثمر لصاحبه تقوى، وما اثمر لصاحبه اخلاق. فبعض الناس عندهم هذه نظره مغلوطه، نظره غير مستقيمه. Ada beberapa mulahadhat, yaitu masukan dari Habib Ahmad terkait di beberapa tempat atau di beberapa pesantren yang hanya fokus dengan mencari ilmu saja, tanpa tazkiyah, tanpa pencucian jiwa, tanpa ada zikirnya. Dan ini Habib melihat di dalam safar dakwah beliau di beberapa tempat ada yang fokus, masya Allah, menghafal, menulis, hatam kitab ini, hatam kitab itu, luar biasa. Ya, ganti kitab ini, kitab itu, luar biasa. Tapi mereka lalai dengan janib tazkiyah. Itu banyak. Kata Habib, semangat dalam menuntut ilmu dengan menghafal, menulis, mengarang dan semacamnya itu khair kabir, kebaikan yang luar biasa. Dan ulama-ulama kita menyuruh kita bersemangat dalam menuntut ilmu, hanya saja akan menjadi cacat dan kurang tepat dan bahaya bahkan ke belakangnya kalau ilmu itu tidak dibersihkan dengan tazkiyah, tidak diimbangi dengan tazkiyah. Kerjaannya hanya kitab, baca, dan kemudian tidak ada tazkiyah di situ. Nah, ini adalah nadrah maghlutah, pandangan yang salah. Kalau sebuah pondok hanya dibuat untuk ngaji saja, kemudian tidak ada tazkiyah seperti zikir, ihtimam bis sunnah, perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, khususan qobliyah, ba'diyah, cara makan, cara tidur, disambungkan santri itu dengan nabinya Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sayyidul Habib, al-maqsadu tsani maqsadu tiqaikum wasmubikum fi qurbikum min rabbikum wastinarati damairikum wa tanawwuri basairikum wa naqdi sarairikum wa tahayyuikum lil murafaqati fi maqamis sidqi allati qad ashraqat anwaruha bil 'indi 'inda malikin muqtadir wa hadha lakum fihi wa المقصد الثاني مقصد ارتقاء التزكية، تزكية النفس، يعني طهارة النفس، وهو ثمرة العلم. هذا أعظم ثمرة للعلم، تزكية النفس. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا عالم لا يهتم بنفسه، عنده علم، أي فعل يسمونه عالم، ما بينفعه يوم القيامة إنه سموه عالم في الدنيا، ولا مفتي ولا محدث ولا فقيه، وهو قلبه الآن حسد ولا كبر ولا غرور ولا شيء، ما ينفع. ممكن في الدنيا ينفع هذا في دار السوق، في دار السوق ممكن هذا يمشي. أما يوم القيامة الله قد أعلن في القرآن، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. صدقت في العلم، صدقت في الصلاة، صدقت في العبادة، صدقت في الحج، صدقت في الصدقة، صدقت في كل شيء. وهذا هو التزكية، تزكية النفس. Tazkiyatun nafs itu artinya tazkiyah, membersihkan. Zakat, tazkiyah, ada bab zakat, rukun Islam, zakat. Itu secara luas, secara bahasa artinya an-nama' wa tadhhir. Artinya bersih, ya, pencucian dan kebersihan. Sehingga tazkiyatun nafs artinya pencucian dan pembersihan jiwa. Dengan apa, Ben? Nanti Habib Umar menyebutkan bertahap apa alat untuk tazkiyatun nafs, disebutin nanti. Nah, nanti akan dijelaskan apa saja nanti seperti itu. Tazkiyatun nafs yaitu isi dari ilmu tasawuf.
Isi dari ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang dengannya jiwa dibersihkan. Takhalli an awsafil madhmumah, bersih dari sifat-sifat yang jelek, wa tahalli, dan berhias diri dengan awsaf al-mahmudah, dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi bersih-bersih kemudian dihiasi jiwa ini. Itu adalah isi dari ilmu tasawuf. Baik, sekarang Sayyidul Habib menjelaskan wasilah, wasail, yaitu tata cara untuk kita mengamalkan tazkiyah itu di pondok-pondok kita. Wasilah yang pertama Habib menyebutkan yaitu hadirnya kalian dalam mendirikan sholat dengan ta'zim, yaitu mu'azzimin sya'na, mengagungkan perkara sholat itu. Bagaimana caranya di pondok kita ini kita bisa menghidupkan sholat bukan hanya dikerjakan, tapi mengagungkan urusan sholat. Muhsinina li zuhuriha, bagus cara wudhunya, jangan asal wudhu begitu tanpa sunnah, tidak bersiwak, tidak apa, tidak tasbih. Nah ini tazkiyah ini, mengamalkan sunnah dalam wudhu. Kata Sayyidina Ahmad, itqan fi toharat, itqan fi sholat. Profesional dalam berwudu berarti akan profesional dalam sholatnya. Bagus wudunya, maka akan bagus sholat. Al-maqsadus sadis, maqsadud da'wah ila al-haqqi tabaraka wa ta'ala. Wa awwal ma yunatu bikum fiha syakh as-sakinina wal jalisina ma'akum wal qadimina ilaikum fi hadzal dar. Maqsadun awwalun wa maqsadun salis wa maqsadun salis. الدعوة إلى الله المقصد الثالث، مقاصد دعوة المصطفى ومقاصد هذا الطريقة ما شاء الله، يعني نفع الناس. قل سيدنا الحداد أعظم ما ينفع به الناس هو هدايتهم إلى الله، هو سبب هدايتهم. سبب الهداية بالكلمة وبالخلق، بالحال وبالمقال، فنكون سبب في نشر الخير. يعني يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكيف يكون عندنا هم بعض طلبة العلم بل العلماء لا يبالي بالناس، لا يبالي بالأمة، لا يبالي بالأحد، ما يبالي. Maksud yang ketiga dan yang terakhir adalah dakwah ilallah, mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul Habib Umar menyebutkan maksud dakwah ilal haqq tabaraka wa ta'ala wa awal ma yunatu bikum fiha sya'nus sakinin wal jalisin ma'akum. Yang dimaksud dakwah di sini karena khitabnya Habib ini kepada santri yang ada di Darul Mustafa, maka adalah orang yang sakinin, yang tinggal di situ, jalisin yang duduk di Darul Mustafa, bahkan yang qadimin yang datang kepada kalian untuk silaturahmi dari Darul Mustafa. Maka itu adalah target kita untuk kita dakwai. Jadi jangan nunggu pulang ke Indonesia baru dakwah. Temanmu sekamar, yang ada temanmu seperjuangan, yang duduk bersamamu, itu bersamamu di kamar di pondok, yaitu macam dakwah. Nah kalau kata Pak Ahmad, kita yang sekarang ini sudah berkeluarga dan kita di rumah, maka macam dakwah kita kepada pertama keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Imam Haddad berkata, a'dham ma yanfa'un nas, yang paling agung dan paling besar yang bermanfaat untuk manusia adalah yang menyebabkan dapat hidayah. Jadi kalau bisa dapat hidayah berkat kamu, maka itu yang paling agung dan paling besar, yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan kamu akan menjadi paling baiknya manusia karena kau telah memberi yang paling bermanfaat, yaitu menjadi sebab turunnya hidayah, berubah orang itu yang jauh jadi dekat, yang bodoh jadi tahu dan sebagainya.
الرحمن أرسل بالهدى ودين الحق المصطفى وأحمدا ولم تدع من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحدا الحمد لله الذي من به فبيعتلينا وحولنا به سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حل سعد وفخر وعطاء ما له رحمة الرحمن ذكرنا هنا وفيرات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يأتي بالوان تحت